Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PC kedatangan tamu dan tokoh. Beliau adalah Bapak Insinyur Unang Kusnanto. Beliau juga adalah salah satu kontestan Bacalek yang sebentar lagi menunggu pengumuman DCT akan menjadi caleg di Dapil 4 dari Partai Nasional Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saya bisa hadir di studio BSC. Studio BSC. Kalau saya lihat umur saya itu sebenarnya sudah mulai sepuh lah, sudah 68 tahun. Tapi kenapa umur segitu sekarang kok berniat, punya minat untuk ikut berkompetisi dalam rangka untuk mengisi wakil rakyat khususnya untuk Dapil 4, yaitu wilayah Kecamatan Cimanggu, Majenang, Wanerja, sama Daya, Luhur. Sebenarnya kalau dilihat pengalaman background saya punya pengalaman yang cukup luas lah, mungkin cukup lengkap. Saya pernah di pemerintahan, pernah di perguruan tinggi, pernah di perusahaan asing, pernah juga kerja di luar negeri, kan gitu. Jadi kok kenapa mencalonkan kalau tingkatnya cuma kabupaten? Mungkin ini menjadi pertanyaan. Bukan jabatan yang saya cari, bukan kedudukan. Yang saya inginkan adalah bagaimana saya bisa mendharmabaktikan keilmuan yang saya miliki untuk kepentingan masyarakat di wilayah khususnya Cilacap Barat. Itu sebenarnya tujuan saya. Jadi bukan cari jabatan. Kalau kedudukan yang cari, mungkin saya harusnya nyalon di minimal provinsi. Atau di DPR RI kan, sesuai dengan track record, kemudian ijazah yang saya miliki dan sebagainya. Itu bukan itu. Jadi saya ingin membangun satu wilayah Cilacap Barat. Sekarang kenapa saya ingin membangun Cilacap Barat? Ini saya bisa menunjukkan juga mengenai fakta data-data mengenai tentang perjuangan Cilacap Barat. Tahun 2004 kami sudah menyatakan kebulatan tekad tentang pemekaran Cilacap Barat. 2004 gitu. Ini bukti otentiknya ada. Jadi semua yang saya inikan itu punya bukti otentik, hitam di atas putih, itu ada semua. Kemudian lembaga-lembaga LSM yang kami selama ini klaim adanya presidium dan sebagainya, semua berakte notaris resmi, berbadan hukum. Jadi bukan kaleng-kaleng, ada badan hukumnya, presidium juga ada. Nggak tahu kalau yang lainnya, artinya memang ada beberapa yang mengklaim sebagai kelompok pejuang, tapi mungkin mereka belum bisa menunjukkan bukti otentik sebagai akte notaris. Kemudian dari 2004 bayangkan sampai sekarang toh belum juga menjadi kenyataan untuk menjadi daerah otonom baru. Nah, tentu ini ada alasannya. Sebelum itu kita juga akan menunjukkan hasil-hasil perjuangan selama ini sampai dengan saat ini. Ini dokumen juga resmi dari 10 kecamatan yang akan kita mekarkan. Semua BPD yang ada di 10 kecamatan itu 100% menyatakan dukungan kepada kita untuk memproses pemekaran itu. 100%, bukan 70%, meskipun syaratnya 70%. Ini utuh 100%. Jadi sudah tidak lagi kita memerlukan dukungan masyarakat, yang lainnya sudah terdokumen, sudah lengkap. Kemudian SK Bupati, sudah ada 2 SK bahkan, tahun 2010 satu, kemudian 2015 pembaruan juga sudah keluar, semua ada lengkap. Juga termasuk SK daripada Dewan Perwakilan Rakyat juga sudah ada semua. Nah itu. Nah sekarang kenapa kok berhenti? Nah ini rupanya
para penggagas, ini kawan-kawan termasuk Mas Muji, di sini juga para aktivis lah penggagas. Kalau kita punya gagasan, punya program, tapi gagasan atau program itu dititipkan ke orang lain, nah ini menjadi satu problem. Beda dengan kalau kita titip barang, kan? Tolong Mas Budi, saya titip katakanlah ini TV, tolong bawakan ke keluarga saya. Pasti dengan mudah Mas Budi akan membawa TV yang saya titipkan ke keluarga saya. Dan akan sampai utuh gitu. Dan akan sampai utuh, betul. Tapi kalau gagasan program dititipkan ke orang lain, ini menjadi masalah, ternyata kurang itu. Atas dasar itu, maka saya secara pribadi, bahkan kawan-kawan yang aktif di pemekaran, sekarang kalau bisa ayo kita masuk saja menjadi anggota legislatif, supaya kita langsung yang mengawal dan membawa gagasan itu. Itu, kita yang harus membawa. Gagasan yang sudah kita siap, di tingkat kabupaten sudah tidak ada masalah, semua sudah oke, tinggal dilanjutin ke atas, itu saja. Nah, itulah salah satu kenapa saya ingin ikut berkompetisi di dalam ini untuk menjadi calon wakil rakyat. Itu prinsip. Apa sebabnya? Tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain. Kalau daerah ini ingin maju, hanya pemekaran. Silahkan uji. Kita mau bikin program apapun, ngusulkan proyek-proyek apapun, tapi kalau kita tetap kota kecamatan, ya begitu-begitu saja. Solusi yang paling tepat tidak ada jalan adalah pemekaran. Dan ini juga sudah saya diskusikan dengan dulu 2004 dengan para ketua dewan. Waktu itu memang saya ditawarin ada dua opsi. Bagaimana kalau tidak mekar tapi APBD-nya ditingkatkan 2 kali. Jadi supaya pembangunan itu tumbuh berkembang untuk Cilacap Barat, tapi Cilacap Barat. Waktu itu saya jawab, saya akan tunggu juga berdiskusi dengan kawan-kawan. Rupanya setelah dikaji, dinanalisis dengan kawan-kawan, itu hanya sebagian saja mungkin yang bisa tumbuh berkembang, infrastruktur doang. Tapi bagaimana dengan karir-karir jabatan yang ada di UPT-UPT? Kan tidak akan tumbuh berkembang, tetap saja kalau di UPT ya UPT doang. Tapi kalau mekar, infra dan suprastruktur jelas tumbuh berkembang. Itu bedanya dengan pemekaran. Nah, jadi kenapa kita bisa yakin hanya itu solusinya? Ya sudah, lihat sajalah Banjar, Patoman sama Pangandaran. Itu bukti. Nah, itu oleh karena itu saya mengharapkan dukungan kepada masyarakat. Kita hanya minta dukungan aja, memilih kawan-kawan aktivis pemekaran, ada yang di provinsi, ada yang di kabupaten, ada juga yang di pusat. Nah, itu harapan kita seperti itu. Oke, terima kasih. Inilah yang melatar belakangi majunya Bapak Insinyur Unang Kusnanto dalam kontestasi pemilihan legislatif anggota DPRD Kabupaten Cilacap di Dapil 4 ini. Jadi dari latar belakang sejarah, beliau adalah penggagas gitu kan, pemekaran dari 2004 gitu. Dan kalau melihat dari background, beliau adalah S2 ini dan dengan kondisi yang merasa sudah tua kayak gitu, tapi semangatnya yang luar biasa gitu kan. Tadi semangatnya yang luar biasa, ini menjadikan motivasi tersendiri agar pemekaran ada tindak lanjut lah, begitu Pak Unang ya. Iya. Ada tindak lanjut dan mengajak kepada pemirsa tentunya untuk memilih gitu kan teman-teman yang menjadi aktivis pemekaran untuk mewakili gitu kan, agar proses pengajuan dan perjuangan pemekaran itu tidak berhenti. Oke Pak Unang, itu yang melatar belakangi. Selanjutnya gitu kan, berbicara pemekaran kan karena ada moratorium.
dan moratorium kita juga tidak tahu sampai kapan akan dicabut. Ya, mungkin juga ada strategi-strategi lain sambil menunggu pemekaran. Mudah-mudahan kita berharap Pak Unang juga jadi mewakili masyarakat Dapil 4 ini. Ada nggak strategi-strategi yang sekaligus juga menjadi hal pembeda nanti kalau Pak Unang jadi gitu kan? Seperti apa sih untuk menuju daerah otonomi baru bagi Cilacap Barat itu? Iya, moratorium itu kan hanya penundaan. Moratorium itu kan sangat lemah pada aspek hukumnya karena undang-undang pemekaran kan nggak dicabut. Undang-undang pemekaran itu masih jalan, masih tetap. Moratorium itu sifatnya sementara, ya kan? Itu tergantung kebijakan daripada katakanlah presiden kan gitu loh moratorium. Tapi kalau undang-undang pemekaran kan dibuat oleh Dewan, oleh wakil rakyat, dibuatlah undang-undang dan itu yang punya kekuatan undang itu. Saya punya keyakinan karena apa? Mudah-mudahan adanya pemilu yang pasti kan sekarang Jokowi sudah berakhir lah dua ini kan. Gantinya nanti pemimpin itu baik itu Ganjar maupun katakanlah Ganjar yang menang ataupun Anies yang menang, saya yakin mereka-mereka itu akan bertindak atau bersikap keduanya itu berdasarkan satu pemikiran yang ilmiah karena dua-duanya alumni dari Universitas Gadjah Mada. Tidak akan ini lebih-lebih kalau kita lihat sekarang pasangannya di belakangnya ada juga siapa itu Ganjar dengan Mahfud, Anies dengan Sakimin yang semuanya empat-empatnya itu dari alumni Gadjah Mada. Dan Pak Unang sendiri sama ya? Sama, saya sendiri kemarin dari sana. Kemudian mereka saya lihat memang ingin adanya satu pemerataan keadilan dalam arti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dan mereka tahu betul juga seperti Anies ini sudah 2 kali ke sini, tahu begitu luasnya wilayah ini, ya kan? Sebenarnya kita Ganjar sudah tahu bahwa kita ingin melakukan pemekaran, Ganjar sudah tahu dulu dan kita sudah paparan di sana kan gitu. Kemudian Anies juga kemarin sudah waktu kesini juga dikasih tahu bahwa lanjutkan program pemekaran, lanjutkan. Insya Allah kalau mereka ini nanti terpilih jadi presiden, tentu kebijakannya itu akan berbeda dengan yang pendahulunya. Karena yang pendahulunya kita tahu kan dana itu hampir disedot ke pembangunan IKN kan, infrastruktur IKN, sehingga kan untuk pemekaran sementara ditunda moratorium, bukan ditiadakan, ditunda itu kan beda, jadi jangan salah pengertian bahwa itu ditiadakan. Lah ditunda ketika nanti menjadi berbeda suasananya, mungkin itu akan sangat mudah sekali karena apa? Persiapan di tingkat kabupaten sudah selesai, tidak ada masalah, sudah kajian yang katakanlah waktu kita begitu susah untuk mencari data angka kemampuan keuangan itu sekarang sudah ada angka-angkanya semua. Ketika kita kerjasama dengan LPPM, Unsud, ya kan dengan para guru besar, profesor itu udah ini. Kemudian dukungan dari orang-orang yang asli dari sini, seperti almarhum Mayor Jenderal Khalid Ghazali dan dari militer. Kemudian dari dukungan orang-orang intelektual, orang-orang ini Profesor Nadisa, Profesor Didin, itu Profesor Didin kemudian juga alumni UGM juga. Semua mengatakan hanya itu memang satu jalan kalau kita ingin bang. Karena apa? Kalau tidak, APBD-nya itu udah nggak cukup, sudah diakui oleh eksekutif dewan, nggak mungkin cukup kita untuk membangun kalau kita ingin tumbuh berkembang ini. Ya, karena luasnya Kabupaten Cilacap ya. Ya. Dan faktanya sampai saat ini diakui oleh semua pihak, termasuk eksekutif, termasuk mungkin PJ yang sekarang, Bupati, PJ Bupati yang sekarang. Jawa Tengah itu kan termasuk provinsi yang miskin, termiskin bahkan untuk provinsi. Dan itu ironisnya juga ada di Kabupaten Cilacap dan Brebes, kan gitu loh, di Jawa Tengah sendiri kabupaten kita yang miskin. Halo, selamat malam. Selamat